Bayangkan malam yang sunyi di tanah Jawa, ratusan tahun silam. Di sebuah padepokan sederhana, hanya diterani obor yang redup. Seorang murid muda duduk bersila di hadapan gurunya. Wajahnya menunduk, tapi hatinya gelisah. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Eyang, selama ini aku belajar sholat, dzikir, wirid, topo, laku batin. Tapi aku masih merasa jauh dari Allah. Apakah ada jalan agar aku benar-benar bisa menyatu dengannya? Bukankah manusia ini hina dan penuh dosa, sedangkan Allah adalah Maha Suci? Bagaimana mungkin kawulo bisa manunggal dengan Gusti?" Pertanyaan itu menggema di dalam ruang sunyi. Sang guru, seorang sepuh yang rambutnya telah memutih, menatap muridnya dengan penuh kasih. Tatapannya dalam, seakan mampu menembus hati. Ia tersenyum, lalu berucap pelan, lirih tapi penuh makna. "Anakku, jalan menuju Allah bukanlah dengan menyatukan tubuh dengannya. Tidak. Manunggaling kawulo Gusti bukan berarti engkau menjadi Tuhan, tapi ketika engkau benar-benar tenggelam dalam cinta dan ketaatan, dirimu hilang, nafsumu lenyap, egomu sirna, maka yang tersisa hanyalah Dia. Itulah yang disebut manunggal, bukan dalam wujud, tapi dalam rasa." Ucapan itu membuat sang murid terdiam, seakan ada pintu baru terbuka dalam dirinya. Namun kata-kata itu juga berbahaya. Di masa lalu, gagasan manunggaling kawulo Gusti pernah mengguncang tanah Jawa. Sosok yang paling dikenal dengan ajaran ini adalah Syekh Siti Jenar, seorang tokoh besar yang ajarannya membuat kagum sebagian orang, tapi sekaligus menimbulkan kemarahan dari sebagian lainnya. Sebagian murid dan rakyat jelata menganggap ajarannya sebagai puncak spiritualitas, jalan untuk benar-benar dekat dengan Allah. Tapi para wali, para ulama melihat bahaya besar jika ajaran ini disalahpahami. Sebab jika dipahami secara lahiriah, bisa dianggap manusia itu sama dengan Tuhan. Disinilah kontroversi itu bermula. Apakah manunggaling kawula Gusti adalah jalan menuju kedekatan hakiki dengan Allah? Atau ia hanyalah filsafat yang berbahaya yang bisa menyeret manusia pada kesesatan? Sahabatku, dalam video ini kita akan menyingkap misteri besar itu. Kita akan masuk ke lorong sejarah Jawa, menelusuri ajaran para wali, menyelami filsafat tasawuf Islam, hingga akhirnya menemukan makna terdalam dari manunggaling kawula Gusti. Makna yang jarang dibahas, makna yang bisa menjadi pelajaran untuk hidup kita hari ini. Maka, duduklah dengan hati tenang, mari kita mulai perjalanan spiritual ini bersama. Sahabatku, sebelum kita memahami makna terdalam manunggaling kawula Gusti, kita perlu menengok ke belakang. Dari mana sebenarnya konsep ini muncul? Apakah benar-benar berasal dari Jawa? Ataukah ada akar lain yang lebih luas, bahkan dari dunia Islam itu sendiri? Mari kita mulai perjalanan ini dengan memahami dua kata kunci, kawulo dan Gusti. Dalam bahasa Jawa, kawulo berarti hamba, rakyat atau orang kecil yang mengabdi. Sementara Gusti adalah tuan, raja, atau yang dipertuankan. Jadi, jika diterjemahkan secara sederhana, manunggaling kawulo Gusti berarti bersatunya hamba dengan sang penguasa. Namun, dalam tradisi spiritual Jawa, makna itu jauh melampaui sekadar hubungan rakyat dengan raja. Ia ditarik ke dimensi yang lebih dalam, hubungan manusia dengan Allah. Sejak zaman dahulu, masyarakat Jawa percaya bahwa manusia adalah bagian dari alam semesta. Ada konsep mikrokosmos dan makrokosmos. Manusia adalah jagat cilik atau alam kecil, sementara alam semesta adalah jagat gede atau alam besar.
Dalam pemahaman ini, manusia tidak berdiri sendiri. Ia selalu terhubung dengan kekuatan yang lebih besar, dengan Sang Pencipta. Maka tidak heran jika filsafat Jawa mengenal istilah sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan segala sesuatu. Dari sanalah lahir pemikiran bahwa perjalanan hidup manusia sejatinya adalah perjalanan pulang kepada asalnya, pulang kepada Sang Pencipta. Konsep ini kemudian bertemu dengan ajaran Islam ketika para wali menyebarkan dakwah di tanah Jawa. Dan dari sinilah muncul titik pertemuan yang menarik antara tasawuf Islam dan mistisisme Jawa. Dalam dunia Islam, khususnya tasawuf, ada istilah fana dan baka. Fana artinya lenyapnya diri, egonya hancur, keakuan manusia sirna dalam zikir dan cinta kepada Allah. Baka artinya kekal bersama Allah, hidup dalam kesadaran penuh bahwa segala sesuatu berasal darinya dan kembali kepadanya. Inilah yang sering disebut dengan wahdatul wujud, kesatuan wujud, sebuah pemikiran yang populer dari sufi besar Ibnu Arabi. Ia mengatakan bahwa segala sesuatu di alam ini pada dasarnya hanyalah pantulan dari keberadaan Allah. Jauh sebelum sampai ke Jawa, ajaran seperti ini telah memunculkan tokoh-tokoh kontroversial. Salah satunya adalah Al-Hallaj, seorang sufi besar di Baghdad. Ia pernah berkata, "Ana al-haqqa," akulah yang maha benar. Kalimat itu membuatnya dianggap sesat dan akhirnya dieksekusi. Namun, maksud Al-Hallaj bukanlah ia menjadi Tuhan, melainkan dalam keadaan fana, dirinya lenyap, dan yang berbicara hanyalah kesadaran tentang Allah. Ketika Islam datang ke Jawa, terutama lewat jalur tasawuf, ajaran-ajaran seperti inilah yang kemudian bersentuhan dengan filosofi Jawa tentang sangkan paraning dumadi. Dari sinilah lahir gagasan Manunggaling Kawula Gusti. Wali Songo sebagai penyebar Islam di tanah Jawa sebagian besar adalah sufi. Mereka tidak hanya mengajarkan syariat lahiriah, tapi juga membimbing masyarakat menuju batiniah atau tasawuf. Dalam dakwahnya, mereka sering menggunakan simbol dan bahasa Jawa agar mudah dipahami masyarakat. Maka istilah kaula dan gusti menjadi jembatan. Disinilah titik temu terjadi. Dalam Islam, hamba dan Allah. Dalam Jawa, kaula dan gusti. Dalam spiritualitas, keduanya bisa manunggal, bukan dalam arti fisik, tapi dalam kesadaran batin. Namun tidak semua wali sepakat tentang bagaimana ajaran ini harus disampaikan. Ada yang hati-hati menekankan agar manusia tetap tahu dirinya sebagai hamba. Ada pula yang lebih berani, seperti Syekh Siti Jenar, yang menekankan ajaran manunggal ini secara terbuka kepada masyarakat luas. Dan disinilah awal mula perdebatan besar dimulai. Sahabatku, setiap ajaran besar biasanya lahir bersama tokoh yang berani. Dan dalam sejarah Jawa, nama itu adalah Syekh Siti Jenar. Ia dikenal sebagai guru, seorang ulama, sekaligus seorang sufi yang ajarannya berbeda dari para wali lainnya. Namun di balik itu semua, ia juga dikenal sebagai sosok yang penuh kontroversi. Asal-usul Syekh Siti Jenar hingga kini masih menjadi misteri. Ada banyak versi dalam serat-serat Jawa dan Babat. Ada yang mengatakan beliau lahir dengan nama Raden Abdul Jalil, keturunan bangsawan dari Cirebon. Ada pula kisah yang menyebutkan ia seorang anak desa biasa yang sejak kecil haus ilmu dan berkelana mencari kebenaran. Bahkan ada versi lain yang lebih simbolis. Ia disebut berasal dari cacing di dalam tanah, yang kemudian mendapat pencerahan dan berubah menjadi manusia bijak. Apapun versi yang kita pilih, semuanya seakan ingin menggambarkan satu hal. Syekh Siti Jenar adalah sosok yang lahir dari bawah, dari kerendahan, tapi kemudian mencapai puncak spiritual yang tinggi.
Sejak muda, Syekh Siti Jenar haus akan ilmu. Ia berguru kepada banyak ulama dan sufi, termasuk pada Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga, menurut beberapa sumber. Namun, yang menarik, meski ia berguru pada Wali Songo, pemahaman spiritualnya berkembang dengan cara yang berbeda. Ia mendalami tasawuf tingkat tinggi, khususnya ajaran Wahdatul Wujud yang pernah diajarkan Ibnu Arabi. Dari perjalanan batinnya, ia sampai pada sebuah keyakinan bahwa tujuan akhir manusia bukan sekedar menjalankan syariat secara lahiriah, tapi meleburkan diri sepenuhnya dalam Allah. Inilah yang ia sebut sebagai manunggaling kawula Gusti. Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa manusia sejati adalah ruh, bukan jasad. Tubuh hanyalah wadah sementara, sedangkan ruh adalah pancaran dari Allah. Hidup sejati adalah kesadaran akan Allah. Ketika seseorang tenggelam dalam zikir dan cinta, egonya lenyap. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai sesuatu yang terpisah dari Tuhan. Surga dan neraka bukan tujuan utama. Menurutnya, tujuan tertinggi bukanlah masuk surga atau menghindari neraka, tapi menyatu dengan Allah dalam kesadaran hakiki. Bagi para muridnya, ajaran ini sangat membebaskan. Mereka yang lelah dengan ritual lahiriah yang kaku menemukan makna baru dalam ibadah. Mereka merasa lebih dekat dengan Allah, bahkan seakan bisa merasakan Allah dalam setiap hembusan nafas. Namun bagi sebagian wali dan ulama, ajaran ini dianggap berbahaya. Mengapa? Karena jika dipahami secara salah, bisa membuat orang merasa dirinya adalah Tuhan. Seiring waktu, ajaran Syekh Siti Jenar semakin populer. Murid-muridnya berasal dari kalangan rakyat jelata, pedagang, bahkan bangsawan kecil. Ia tidak hanya mengajarkan di pesantren atau masjid, tetapi juga di pasar, sawah, dan alun-alun desa. Hal ini membuat Wali Songo gelisah. Mereka khawatir jika rakyat salah paham lalu meninggalkan syariat, salat, puasa, zakat karena merasa sudah manunggal dengan Allah. Akhirnya terjadi pertemuan besar. Wali Songo mengundang Syekh Siti Jenar untuk berdialog. Dalam sorat-sorat Jawa diceritakan pertemuan itu berlangsung penuh ketegangan. Para wali menegaskan pentingnya syariat sebagai pondasi iman. Siti Jenar menegaskan bahwa syariat hanyalah pintu menuju hakikat, dan hakikat itulah yang utama. Perdebatan panjang ini akhirnya membawa pada keputusan. Ajaran Siti Jenar dianggap berbahaya bagi umat, dan ia pun dijatuhi hukuman mati. Kisah eksekusi Syekh Siti Jenar penuh simbolisme. Ada yang mengatakan ia dihukum pancung. Ada yang menyebut ia lenyap menjadi cahaya sebelum dihukum. Yang jelas, ajarannya tidak mati. Justru setelah wafatnya, gagasan manunggaling kawula Gusti semakin menyebar luas di kalangan rakyat Jawa, bertahan hingga kini sebagai bagian dari spiritualitas kejawen. Disinilah letak paradoks Syekh Siti Jenar. Ia dicintai rakyat kecil yang merasa dekat dengannya. Ia dihormati sebagai guru spiritual yang berani menyuarakan hakikat. Tapi ia juga dibenci sebagian kalangan ulama karena dianggap menyebarkan paham yang bisa menyesatkan. Sampai hari ini, kisahnya terus diperdebatkan. Apakah ia seorang wali sejati yang mencapai puncak makrifat? Ataukah ia seorang yang keliru dalam menyampaikan kebenaran? Yang pasti, tanpa Siti Jenar, kita mungkin tidak akan pernah menember istilah manunggaling kawula Gusti sejelas hari ini. Sahabatku, jika kita mendengar istilah manunggaling kawula Gusti, mungkin di pikiran kita langsung terbayang penyatuan hamba dengan Tuhannya. Tapi, untuk memahami maksud sebenarnya, kita harus menelusuri makna filosofis dari dua kata itu, kawula dan Gusti. Dalam tradisi Jawa, kawula berarti hamba,
rakyat jelata, orang kecil. Ia adalah simbol kerendahan hati, simbol dari makhluk yang bergantung pada kekuatan yang lebih tinggi. Kaula sadar bahwa dirinya tidak punya apa-apa. Ia lahir bukan karena kehendaknya, hidup pun tidak bisa lepas dari aturan yang telah ditetapkan oleh Gusti. Bahkan napas yang ia hirup dan hembuskan, semuanya bukan miliknya, melainkan titipan. Maka, kaula adalah gambaran manusia sejati, makhluk yang serba terbatas, serba lemah, dan selalu bergantung pada Tuhannya. Sementara itu, Gusti dalam bahasa Jawa berarti tuan, raja, penguasa, dan pada tingkatan tertinggi adalah Sang Pencipta. Dalam kehidupan sehari-hari orang Jawa, istilah Gusti sering digunakan untuk memanggil bangsawan atau orang yang dimuliakan. Tapi, dalam filsafat spiritual, Gusti merujuk kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi, ketika orang Jawa mengatakan Gusti Allah, itu bukan sekedar panggilan, melainkan pengakuan bahwa Allah adalah Raja di atas segala raja, penguasa mutlak alam semesta. Filsafat Jawa mengajarkan bahwa hubungan kawula dengan Gusti bukanlah hubungan transaksional, bukan sekadar aku beribadah agar kau memberi rezeki. Lebih dari itu, hubungan ini bersifat ontologis. Kawula ada karena Gusti. Kawula lahir dari Gusti, hidup karena Gusti, dan akan kembali kepada Gusti. Dengan kata lain, hidup manusia sejatinya adalah perjalanan pulang. Inilah yang dalam falsafah Jawa disebut Sangkan Paraning Dumadi, asal dan tujuan segala ciptaan. Asalnya dari Allah, hidupnya bersama Allah, tujuannya kembali kepada Allah. Lalu, apa artinya jika kaula dan Gusti manunggal atau menyatu? Penyatuan ini bukan berarti manusia menjadi Tuhan atau Tuhan turun menjadi manusia. Bukan pula peleburan jasad ke dalam wujud ilahi, tetapi penyatuan itu adalah penyatuan kesadaran. Ketika kaula benar-benar mengenal dirinya, ia akan sampai pada kesadaran bahwa dirinya hanyalah bayangan. Bayangan tidak memiliki bentuk sendiri kecuali mengikuti wujud yang memancarkan cahaya. Begitu pula manusia, ia tidak memiliki keberadaan sejati kecuali sebagai pancaran dari Sang Maha Ada. Maka, manunggaling kaula Gusti berarti sirnanya ego manusia, hilangnya keakuan, dan hanya yang tersisa adalah kesadaran penuh terhadap Allah. Dalam budaya Jawa, penyatuan ini sering digambarkan dengan simbol-simbol yang dalam. Gunungan wayang melambangkan perjalanan hidup manusia, dari lahir hingga kembali ke asal. Air dan laut, tetes air adalah kaula, lautan adalah Gusti. Saat tetes air jatuh, ia akan kembali menjadi bagian dari lautan, tanpa kehilangan jati diri aslinya. Bayangan dan cahaya, bayangan tidak bisa ada tanpa cahaya. Begitu pula manusia tidak bisa ada tanpa Allah. Simbol-simbol ini membuat ajaran manunggaling kaula Gusti lebih mudah dipahami masyarakat Jawa yang dekat dengan alam dan seni. Jika direnungkan, makna filosofis ini bukanlah ajaran kesombongan. Justru sebaliknya, ia mengajarkan kerendahan hati. Manusia bukan apa-apa. Manusia tidak memiliki kuasa atas dirinya. Segala sesuatu hanya bermakna ketika ia menyadari ketergantungannya pada Allah. Dengan pemahaman seperti ini, hidup manusia tidak lagi sekadar menjalankan ritual, tapi menjadi perjalanan batin yang dalam, perjalanan menuju manunggal dengan Sang Maha Kuasa. Sahabat yang budiman, setelah kita membahas asal-usul dan inti ajaran manunggaling kawula Gusti, kini tibalah kita pada salah satu bagian paling menarik sekaligus menegangkan dalam perjalanan sejarah ajaran ini. Kontroversi dan pertentangan. Mengapa sebuah ajaran yang berbicara tentang kedekatan manusia dengan Tuhan bisa menimbulkan konflik yang begitu besar? Apakah karena bahasanya yang terlalu filosofis? Ataukah karena ajarannya dianggap berbahaya bagi tatanan sosial dan politik pada masa itu? Mari kita telusuri lebih dalam. Yang pertama adalah tuduhan kesalahan akidah.
Bagi sebagian ulama ortodoks di tanah Jawa kala itu, ajaran Manunggaling Kawula Gusti terdengar berbahaya. Mengapa? Karena jika dipahami secara salah, ia bisa dianggap menyamakan manusia dengan Tuhan. Dalam Islam kita mengenal konsep tauhid, yakni mengesahkan Allah. Allah Maha Suci, tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang sebanding dengannya. Sementara itu, ajaran Manunggaling Kawula Gusti terdengar seperti meleburkan batas antara manusia dengan Tuhan. Inilah yang membuat para ulama seperti Wali Songo, terutama Sunan Giri dan Sunan Kudus, merasa khawatir. Mereka menilai ajaran ini bisa menjerumuskan umat pada syirik atau kesesatan akidah, karena orang awam mungkin akan mengartikannya sebagai manusia bisa jadi Tuhan. Padahal, seperti yang kita bahas di bab sebelumnya, makna terdalam ajaran ini bukanlah menyamakan, melainkan meniadakan ego diri. Tetapi bagaimana mungkin masyarakat awam bisa langsung memahami hal yang begitu rumit dan mendalam? Yang kedua adalah pertentangan sosial dan politik. Selain masalah akidah, ada juga faktor sosial politik yang membuat ajaran ini semakin ditentang. Pada masa itu, Kerajaan Demak sedang berusaha menegakkan syariat Islam sebagai landasan hukum dan moral masyarakat Jawa. Bayangkan jika rakyat banyak justru mengikuti ajaran yang mengajarkan dunia hanyalah ilusi, aturan sosial tidak perlu diikuti, hukum syariat dianggap sebagai batasan lahiriah belaka. Apa yang akan terjadi? Tentu akan muncul kekacauan dalam tataran sosial. Raja kehilangan kewibawaan, hukum kehilangan kekuatan, dan masyarakat bisa saja terjerumus pada sikap antinomian, yakni merasa bebas dari aturan. Inilah yang menjadi alasan mengapa Syekh Siti Jenar dianggap berbahaya, bukan hanya bagi agama, tetapi juga bagi ketertiban negara. Puncak kontroversi itu terjadi ketika Syekh Siti Jenar akhirnya diadili oleh para wali songo. Beberapa naskah babat Jawa menceritakan bagaimana beliau dituduh menyebarkan ajaran sesat yang menyesatkan rakyat. Ada yang menyebut bahwa Siti Jenar dihukum mati di hadapan para wali. Namun, kisahnya penuh misteri. Konon, ketika hendak dieksekusi, tubuhnya terjatuh, namun yang keluar hanyalah bangkai seekor anjing. Sebagian menafsirkan ini sebagai simbol bahwa ia dianggap hina. Tetapi ada pula versi lain yang menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar sesungguhnya telah mencapai kematian hakiki sebelum eksekusi itu terjadi. Artinya, ia sudah mati dalam fana, sehingga yang dihukum hanyalah jasad duniawinya. Terlepas dari versi mana yang benar, satu hal jelas, kontroversi ini menegaskan betapa ajaran Manunggaling Kawula Gusti tidak pernah diterima secara bulat oleh semua kalangan. Pertentangan ini sebenarnya lahir dari perbedaan cara pandang. Bagi kalangan sufi, Manunggaling Kawula Gusti adalah puncak spiritual yang luhur. Namun bagi kalangan syariat yang menekankan hukum lahiriah, ajaran ini terlalu beresiko disalahartikan. Keduanya sejatinya tidak bertentangan, karena syariat dan hakikat adalah dua sisi dari satu jalan menuju Allah. Tetapi pada masa itu, perbedaan pendekatan ini berubah menjadi pertentangan besar yang meninggalkan luka sejarah. Sahabat yang budiman, setelah kita menelusuri kontroversi besar di balik ajaran Manunggaling Kawula Gusti, kini mari kita melihat sisi lain yang lebih halus, lebih dalam, dan seringkali tersembunyi. Simbolisme dan makna filosofis. Tradisi Jawa sejak dahulu sangat kaya dengan simbol, kiasan, dan perlambangan. Ajaran spiritual jarang disampaikan secara langsung. Ia dituturkan lewat tembang, wayang, pepatah, bahkan mitos. Mengapa demikian? Karena bagi orang Jawa, kebenaran tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa, melainkan harus dirasakan dengan hati. Dalam filosofi Jawa, manusia sering dikibaratkan sebagai bayangan, sementara Tuhan adalah sumber cahaya. Bayangan ada karena ada cahaya, tetapi bayangan bukanlah cahaya itu sendiri.
Jika manusia memahami dirinya sebagai bayangan, maka ia akan sadar bahwa keberadaannya hanyalah karena Allah. Tanpa Allah, ia tidak ada. Inilah inti dari manunggaling kawula Gusti. Bukan menyamakan bayangan dengan cahaya, melainkan menyadari bahwa bayangan sepenuhnya bergantung pada cahaya. Simbol lain yang sering dipakai adalah pohon. Daun, batang, dan buah melambangkan manusia dengan segala aktivitasnya. Sementara akar yang tak terlihat melambangkan hubungan manusia dengan Allah. Pohon bisa berdiri kokoh karena akarnya menghunjam ke bumi. Demikian pula manusia hanya bisa hidup karena ada hubungan rohani dengan Allah. Ketika manusia benar-benar menyadari akar ini, ia akan sampai pada pengalaman manunggaling kawula Gusti. Tak ada simbolisme yang lebih kuat dalam budaya Jawa selain wayang kulit. Bayangkan, tokoh-tokoh wayang yang bergerak di layar putih, semua sesungguhnya digerakkan oleh dalang di balik kelir. Manusia adalah tokoh wayang, dunia adalah kelir, dan Allah adalah dalang agung yang menggerakkan segalanya. Ketika seseorang mencapai tingkat spiritual tertentu, ia akan sadar bahwa dirinya hanyalah wayang. Segala gerak dan hidupnya adalah kehendak sang dalang. Inilah bentuk lain dari ajaran manunggaling kawula Gusti. Filosofi Jawa juga kerap menggunakan perumpamaan air. Manusia diibaratkan setetes air, sementara Tuhan adalah samudra tak bertepi. Setetes air yang jatuh ke laut akan hilang, larut, dan tak bisa dipisahkan lagi. Tetapi, apakah air itu hilang? Tidak, ia justru menemukan hakikatnya. Demikian pula manusia yang fana dalam Allah. Ia tidak lenyap, tetapi menemukan jati diri sejatinya. Konsep Jawa yang erat hubungannya dengan manunggaling kawula Gusti adalah sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan manusia. Sangkan berarti asal, manusia datang dari Allah. Paran berarti tujuan, manusia akan kembali kepada Allah. Dumadi berarti keberadaan. Seluruh hidup ini hanyalah perjalanan dari asal menuju tujuan. Maka, manunggaling kawula Gusti bukan sekadar penyatuan di tengah perjalanan, melainkan kepulangan. Sebuah kesadaran bahwa awal dan akhir kehidupan selalu bermuara pada Allah. Jika kita rangkum, filosofi manunggaling kawula Gusti dalam tradisi Jawa mengajarkan bahwa manusia hanyalah bayangan, wayang, atau setetes air, tidak memiliki kekuatan apapun tanpa Allah. Allah adalah pusat segala keberadaan, seperti cahaya, dalang, atau samudra yang menjadi sumber dan tujuan. Penyatuan bukan berarti kesetaraan, melainkan kesadaran bahwa semua wujud selain Allah hanyalah cerminan belaka. Dengan cara inilah, orang Jawa memadukan antara rasa spiritualitas Islam dan budaya mereka yang penuh simbol. Sahabat yang dirahmati Allah, kita sudah membahas bagaimana konsep manunggaling kawula Gusti lahir, berkembang, hingga penuh dengan simbolisme Jawa. Namun, pertanyaan penting masih tersisa. Dari mana sebenarnya konsep ini mendapatkan pengaruh? Apakah ia murni berasal dari filsafat Jawa kuno? Ataukah sejatinya memiliki akar yang kuat dalam Islam, khususnya tasawuf? Mari kita telusuri jejaknya. Yang pertama adalah jejak tasawuf dari dunia Islam ke tanah Jawa. Ketika Islam masuk ke Jawa pada abad ke-15, ia tidak datang sendirian. Ia dibawa oleh para ulama, pedagang, dan sufi dari berbagai belahan dunia. Gujarat, Arab, Persia, dan Turki. Para sufi ini tidak hanya mengajarkan syariat, tetapi juga tasawuf, jalan penyucian hati untuk mendekat kepada Allah. Dan tasawuf inilah
yang sangat cocok dengan jiwa orang Jawa, yang sejak dahulu sudah akrab dengan laku tapa, meditasi, dan simbolisme spiritual. Jadi, Manunggaling Kaula Gusti sejatinya adalah hasil pertemuan dua dunia. Tasawuf Islam dengan konsep fana dan itihad, filsafat Jawa dengan simbolisme rasa dan harmoni kosmos. Yang kedua adalah fana dan bako dalam tasawuf. Dalam ajaran Sufi ada dua konsep penting. Fana, lenyapnya ego, hilangnya kesadaran diri manusia dalam keagungan Allah. Bako, tetapnya keberadaan seorang hamba dalam Allah setelah egonya sirna. Bukankah ini mirip dengan ajaran Manunggaling Kaula Gusti? Bedanya, para Sufi menegaskan bahwa penyatuan itu bukan berarti manusia menjadi Tuhan, melainkan manusia meniadakan dirinya sehingga yang tampak hanyalah sifat-sifat Allah. Kemudian yang ketiga adalah konsep wahdatul wujud. Salah satu ajaran Sufi yang sangat berpengaruh adalah wahdatul wujud, kesatuan wujud, yang dipopulerkan oleh Ibnu Arabi, seorang Sufi besar dari Andalusia. Menurut Ibnu Arabi, segala sesuatu di alam semesta ini hanyalah manifestasi dari wujud Allah. Manusia, alam dan segala ciptaan hanyalah cermin yang memantulkan cahayanya. Nah, ajaran ini sangat mirip dengan pandangan Jawa bahwa manusia hanyalah bayangan dan Allah adalah sumber cahaya. Maka tidak heran jika konsep Manunggaling Kaula Gusti mendapat pengaruh besar dari pemikiran wahdatul wujud. Yang keempat adalah hubungan dengan tokoh-tokoh Sufi besar. Bila kita telusuri lebih dalam, banyak tokoh Sufi yang ajarannya memiliki kemiripan dengan Siti Jenar dan Manunggaling Kaula Gusti. Al-Hajjaj di Baghdad, yang terkenal dengan ucapan Ana al-Haq, akulah kebenaran. Pernyataan ini membuatnya dihukum mati, sebagaimana Siti Jenar. Bayazid al-Bustami yang berkata, Subhani ma'adzama syani, Maha suci aku, betapa agung diriku. Kalimat ini bukan kesombongan, melainkan ekspresi fana total, di mana ia tidak lagi melihat dirinya, melainkan Allah semata. Jalaluddin Rumi, penyair Sufi agung dari Persia, yang menulis tentang cinta ilahi dan penyatuan dengan sang kekasih. Semua ini menunjukkan bahwa Manunggaling Kaula Gusti tidak berdiri sendiri, tetapi berakar pada tradisi tasawuf Islam yang kaya. Yang kelima adalah tasawuf dan kejawen, harmoni yang alami. Mengapa tasawuf begitu mudah diterima di Jawa? Karena jiwa orang Jawa sudah terbiasa dengan olah batin. Tradisi meditasi, topo broto, dan pencarian batin sudah ada jauh sebelum Islam datang. Tasawuf kemudian hadir bukan untuk menghapus budaya itu, tetapi memberinya makna baru. Meditasi diganti dengan zikir, laku tapa diganti dengan mujahadah. Konsep penyatuan dengan alam diganti dengan penyatuan rasa kepada Allah. Inilah yang membuat tasawuf dan kejawen seakan saling menyapa, saling melengkapi. Dari sinilah lahir ajaran Manunggaling Kaula Gusti yang kita kenal hari ini. Dan yang keenam adalah makna mendalam bagi umat Islam di Jawa. Dengan pengaruh tasawuf, Manunggaling Kaula Gusti bisa dipahami bukan sebagai kesesatan, melainkan sebagai ekspresi cinta mendalam kepada Allah. Ia mengajarkan bahwa hidup ini hanyalah perjalanan menuju Allah. Ego dan nafsu harus dilebur, agar yang tersisa hanyalah kehendaknya. Seorang hamba sejati adalah ia yang tidak lagi melihat dirinya, melainkan Allah dalam segala hal. Maka, bila dipahami dengan benar, ajaran ini justru memperkuat tauhid, bukan merusaknya. Sahabat yang budiman. Setelah berabad-abad berlalu, ajaran Manunggaling Kaula Gusti tetap hidup di tengah masyarakat Jawa. Walau penuh kontroversi, ia tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan, hingga hari ini, konsep penyatuan hamba dengan Tuhan
masih dibicarakan dalam berbagai forum spiritual, akademik, dan budaya. Namun, pertanyaan penting muncul. Apakah ajaran kuno ini masih relevan di zaman modern? Bisakah kita mengambil pelajaran darinya tanpa terjebak pada kesalahpahaman? Mari kita gali bersama. Meski ajaran Syekh Siti Jenar sering ditolak oleh kalangan resmi, jejaknya masih bisa kita temukan dalam budaya Jawa. Tembang-tembang Jawa, banyak tembang macapat yang syarat makna spiritual, seperti Dandang Gula dan Pangkur yang berisi pesan tentang perjalanan jiwa menuju Tuhan. Wayang kulit, kisah-kisah wayang sering diselipkan dengan filosofi penyatuan antara manusia dan sang dalang. Upacara tradisional seperti selamatan, ruatan, dan sedekah bumi yang sering diwarnai doa-doa Islami sekaligus simbol penyatuan dengan alam dan Sang Pencipta. Warisan ini menunjukkan bahwa Manunggaling Kawula Gusti bukan sekadar ajaran abstrak, tetapi telah meresap ke dalam denyut kehidupan masyarakat Jawa. Zaman modern membawa tantangan baru, materialisme, individualisme, dan kesibukan yang membuat manusia lupa pada dirinya sendiri, apalagi pada Tuhannya. Disinilah Manunggaling Kawula Gusti menemukan relevansinya kembali. Ia mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang dunia, jabatan, atau harta, tetapi tentang hubungan dengan Allah. Ego, kesombongan, dan ambisi pribadi harus dilebur agar hati menjadi tenang. Ketenangan sejati hanya ditemukan ketika kita merasa dekat dengan Allah, bukan dengan pencapaian duniawi. Dengan bahasa modern, ajaran ini bisa dipahami sebagai kembali menemukan pusat diri di hadapan Tuhan. Jika dilihat lebih luas, ajaran ini tidak hanya untuk orang Jawa. Ia berbicara tentang pencarian manusia di seluruh dunia, mencari arti hidup, mencari hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Di Barat, orang menyebutnya union with God. Di India, dikenal sebagai moksha, penyatuan dengan Brahman. Dalam Islam, ia sejalan dengan tasawuf, fana dan baqah dalam Allah. Artinya, ajaran ini memiliki daya tarik universal. Ia mengajarkan bahwa manusia hanya akan menemukan kedamaian sejati bila ia kembali kepada Sang Pencipta. Namun tentu, kita tidak boleh melupakan pelajaran dari sejarah. Kesalahpahaman terhadap ajaran ini bisa menjerumuskan orang pada pemikiran sesat, bahkan menganggap dirinya setara dengan Tuhan. Maka, yang penting bukan hanya memahami simbol, tetapi juga menjaga akidah. Syariat harus menjadi landasan, tasawuf harus menjadi jalan pembersihan jiwa, dan filsafat harus menjadi alat memahami makna. Dengan begitu, Manunggaling Kawula Gusti bisa dipahami sebagai kedalaman tauhid, bukan penyimpangan. Dari ajaran ini, kita bisa mengambil setidaknya 3 pelajaran berharga untuk kehidupan modern. Kerendahan hati, kita hanyalah bayangan, wayang, atau setetes air, semua milik Allah. Kesadaran spiritual, kesibukan dunia hanyalah sementara. Tujuan sejati kita adalah kembali kepadanya. Harmoni hidup, manusia harus selaras dengan alam, masyarakat, dan terutama dengan Tuhannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan panjang kita hari ini telah membawa kita menyusuri jalan sunyi seorang manusia Jawa yang tak pernah lepas dari pencarian makna terdalam, bagaimana bisa dekat, menyatu, dan larut dalam kehadiran Sang Pencipta. Konsep Manunggaling Kawula Gusti sering dianggap sebagai mitos, kadang sebagai legenda mistis, bahkan ada yang menilainya sekadar filsafat Jawa kuno. Namun jika kita telisik lebih dalam, sesungguhnya ia adalah cermin dari kerinduan universal manusia. Kerinduan untuk tidak terpisah dari Allah, kerinduan untuk benar-benar menjadi hamba-Nya yang sejati. Dalam perjalanan sejarah,
Gagasan ini diwarnai berbagai tafsir. Ada yang membacanya dalam bahasa Sufisme Islam, yakni fana dan bako, sirna dalam kehendak Allah, lalu hidup kembali dalam keridhoannya. Ada pula yang menafsirkannya dalam bingkai budaya Jawa sebagai harmoni antara jagat cilik manusia dengan jagat gede alam semesta. Dan ada pula yang keliru, menempatkannya sebagai legitimasi untuk merasa setara dengan Tuhan. Padahal hakikat sejatinya adalah tunduk total, larut dalam penghambaan, dan tidak menyisakan ego manusiawi di hadapannya. Jika kita menengok pada para wali, para ulama, dan para sufi agung, mereka semua sepakat. Manunggaling Kawula Gusti bukan berarti menjadi Tuhan, melainkan kembali menjadi hamba seutuhnya. Sunan Kalijaga misalnya, mengajarkan melalui simbol, wayang, dan budaya Jawa, bahwa pernyatuan dengan Gusti bukanlah kehilangan identitas, melainkan menemukan jati diri yang sejati, hamba Allah. Disinilah letak keindahan spiritualitas Jawa yang berpadu dengan Islam, sebuah perjalanan panjang yang mengajarkan bahwa jalan mendekat kepada Allah terbuka bagi siapa saja yang mau menundukkan ego, membersihkan hati, dan meniti jalan cinta ilahi. Dan pada akhirnya, kesimpulan besar yang bisa kita tarik adalah ini. Manunggaling Kawula Gusti adalah ajakan untuk kita semua agar kembali pulang pada fitrah kita sebagai hamba, pulang kepada Allah yang darinya kita berasal, dan kepadanya kita kembali. Saudaraku, apa makna Manunggaling Kawula Gusti menurut kalian? Apakah hanya mitos? Ataukah sebuah jalan spiritual yang harus kita hayati? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mendapat manfaat dari kajian ini. Semoga kita semua selalu dituntun Allah menuju Manunggaling sejati, menyatu dalam kehendaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.